Iya. Yang pertama adalah mereka berselingkuh secara emosi. Yang kedua, dari emosi yang kemudian akhirnya mereka melangkah ke fisik seperti itu. Tapi ada yang memang awalnya hanya inginnya berteman, sedikit banyak curhat, lalu kemudian akhirnya terjebak dalam perselingkuhan itu sendiri. Karena mereka merasa berrelasi dengan banyak orang itu lebih menarik daripada hanya dengan satu orang. Halo kawan Merdeka, senang sekali berjumpa kembali di Glam Talk. Kali ini masih bersama dengan saya Ricky Giovano, yang tentunya akan menemani Anda untuk berbincang seputar hal-hal yang mungkin bisa sedikit banyak menambah wawasan kita. Dan hari ini spesial, kita nanti akan berbicara mengenai ketagihan selingkuh atau terjebak perselingkuhan. Nah, ini menarik kawan Merdeka, jadi untuk Anda simak saja obrolan kita sampai akhir nanti, karena hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Ratnasari SPSI, MPSI, psikolog, seorang konselor pernikahan, keluarga dan juga anak, dan sekaligus founder dari Erta Mentari Psikolog Surabaya. Kita akan langsung sapa beliau. Selamat siang Ibu Ratna. Siang. Bagaimana kabar? Baik sekali. Baik sekali. Sejauh ini mungkin kalau operasional biasanya, kalau saya lihat biasanya di tempat psikolog kan selalu ramai gitu ya. Online, offline masih tetap jalan ya Bu? Iya, berjalan, hanya saja tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, dan setiap klien saya memang mengupayakan untuk mereka tidak saling bertemu. Jadi jadwalnya memang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan satu sama lain untuk bertemu, untuk menghindari kerumunan. Oke, jadi ada beberapa kebiasaan baru yang harus dilakukan ketika pandemi. Tapi kalau berbicara mengenai pandemi Bu Ratna, ini kan di tengah masyarakat tentunya tidak lepas ya kalau masalah pernikahan begitu. Tapi kalau dari segi apa yang dari Bu Ratna lihat begitu, masalah-masalah apa Bu yang mungkin dari masalah rumah tangga yang sering muncul ketika masa pandemi? Ya, sebetulnya bukan karena pandeminya masalah keluarga itu akhirnya muncul, tetapi baru terekspos setelah pandemi. Karena umumnya pada saat setelah pandemi ini kita lebih banyak bekerja di rumah, kemudian interaksi dengan keluarga akhirnya waktunya lebih panjang, sehingga pada saat itu nampak. Kalau yang dulu biasa kita hanya bertemu dengan pasangan paling weekend, itu pun kita biasa diisi dengan jalan-jalan, kemudian beraktivitas dengan anak-anak, sehingga waktu begitu singkat. Sedangkan sekarang di kondisi pandemi lebih banyak berada di rumah, jarang untuk bisa kemana-mana, akhirnya interaksi itu semakin banyak. Harapannya sebetulnya dengan interaksi semakin banyak ini semakin bisa memahami satu sama lain. Tetapi faktanya ini justru pada saat mereka yang awalnya sudah mempunyai permasalahan, justru setelah pandemi ini seringnya bertemu, ini membuat mereka merasa mereka terekspos dengan masalah. Salah satunya adalah masalah perselingkuhan. Nah, kalau sekarang kita mengenal ada yang namanya microcheating dan sebagainya, kalau yang saya tahu. Tapi kalau dari Bu Ratna sendiri, selingkuh itu seperti apa batasannya? Karena perselingkuhan sendiri saya biasanya membagi dalam dua hal. Yang pertama adalah mereka berselingkuh secara emosi. Yang kedua, dari emosi yang kemudian akhirnya mereka melangkah ke fisik seperti itu. Itulah perselingkuhan yang biasanya seringkali membawa dampak pada ketidaknyamanan dalam keluarga. Awal terjadinya selingkuh biasanya dari apa dulu yang memulai biasanya? Umumnya ada dua hal. Yang pertama, orang yang merasa memang diawali untuk melakukan perselingkuhan, jadi ada niatan tersendiri dalam menjalin relasi untuk berselingkuh. Tapi ada yang memang awalnya hanya inginnya berteman, sedikit banyak curhat, lalu kemudian akhirnya terjebak dalam perselingkuhan itu sendiri. Karena mereka merasa berrelasi dengan banyak orang itu lebih menarik daripada hanya dengan satu orang. Kebanyakan kalau yang saya temui sendiri, mereka mengawali dengan ketidakadanya komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Dengan adanya tidak komunikasi yang baik dalam rumah tangga, mereka menemukan gap. Saya jadi nggak nyaman sama pasangannya, harapannya tidak terpenuhi, atau kita tidak sanggup untuk mengungkapkan keinginan kita pada pasangan. Sehingga di tahapan itu kemudian mereka mencoba untuk melihat orang-orang di luar dari pasangan yang mungkin menarik mereka pada
relasi yang lebih menarik, yaitu perselingkuhan itu sendiri. Perselingkuhan itu apakah memang ada kesempatan atau sebenarnya itu adalah karakteristik diri sendiri yang seperti itu, Bu? Kebanyakan adalah karena kesempatan. Ya. Karena umumnya dalam kehidupan rumah tangga, semua tidak mungkin diawali dengan 100% sempurna. Karenanya itu seharusnya adalah setiap masalah dijadikan peluang untuk bisa memahami satu sama lain, sehingga perselingkuhan itu celahnya akan bisa dihilangkan. Iya. Namun seringkali kita lalai karena merasa yakin di awal saling mencintai gitu ya, sehingga tidak mencoba untuk semakin membangun, malah justru melihat perbedaan ini sebagai permasalahan yang besar dan menganggap justru ternyata pasangan tidak seindah dulu berkomunikasi dan akhirnya malah membuat pasangan itu lari ke area yang lain. Tapi ada orang yang kecanduan selingkuh, ada orang yang kecanduan seks. Nah, apakah memang ada korelasinya antara keduanya ini, Bu? Kemungkinan besar begini, bahwa orang yang kecanduan seks, mereka akan lebih sering untuk melakukan perselingkuhan. Tapi orang yang berselingkuh belum tentu orang yang mengalami kecanduan seks, karena seperti tadi di awal saya katakan bahwa setiap kali perselingkuhan tidak harus dilakukan dengan hubungan badan. Jadi perselingkuhan secara emosi itu sekarang lagi tren gitu ya. Hanya terikat merasa sangat dekat tapi tidak melakukan hubungan seksual pun itu termasuk dalam perselingkuhan. Sejauh apa, Bu, orang bisa melakukan selingkuh emosional? Sejauh apa? Sangat jauh sekali. Bahkan pasangan sendiri kadang tidak tahu apa yang dilakukan oleh pasangannya, dan orang lain lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan pasangannya. Sampai sebegitu jauhnya. Kehadiran sosok pasangan ini menentukan pasangannya akan selingkuh atau tidak, begitu? Keduanya. Jadi kenapa saya tadi mengatakan bahwa komunikasi, karena harapannya adalah satu sama lain ini saling mengisi. Orang menikah tentunya membawa ciri khasnya. Saya dengan ciri khas keluarga saya membesarkan saya, dan bagaimana suami juga dibesarkan dengan ciri khasnya. Pada saat menikah, kita berdua ini bersama membuat kesepakatan baru untuk menjalani pernikahan. Nah, pada saat seorang tidak atau melakukan perselingkuhan, biasanya itu terjadi karena kebiasaan dari kita atau pasangan itu tidak bisa ditolerir oleh lawan pasangannya kita gitu. Sehingga dia merasa bahwa sulit dia berkomunikasi, sulit dia menerapkan keinginan. Nah, ketidakfleksibelan itu yang menjadi awal dalam perselingkuhan itu sendiri. Kayaknya harus nambah-nambah wawasan banyak sekali, tapi sering beredar stigma, Bu, di masyarakat itu bahwa kamu jangan sama orang yang suka selingkuh, karena orang yang suka selingkuh itu biasanya kalau dia sekali selingkuh, ya itu akan jadi tabiat. 13 tahun praktek saya lebih melihat bahwa sebetulnya selingkuh itu bukan suatu penyakit menular gitu ya. Jadi kalaupun ayahnya berselingkuh, apakah anaknya pasti berselingkuh? Tentunya tidak gitu ya. Apakah seorang yang berselingkuh kemudian nantinya pasti selalu berselingkuh lagi? Itu juga belum tentu. Karena seorang yang berselingkuh ada kondisi di mana dia nantinya itu dalam tanda kutip itu bertobat gitu ya. Pada saat pertobatan itu terjadi atau mereka menyadari bahwa perselingkuhan itu keliru, harapannya adalah keduanya. Jadi pasangan itu mampu untuk bisa mengkoreksi satu sama lain. Apa yang dibutuhkan, apa yang kurang selama ini dalam pernikahan mereka. Sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi dan akan memungkinkan dia untuk menghentikan. Tidak akan ada perselingkuhan selanjutnya. Tetapi apabila pada saat dalam tanda kutip kondisi pertobatan itu terjadi, yang menjadi sulit adalah pasangan kita belum tentu bisa menerima. Karena pada saat itu kan mereka juga bergejolak untuk bisa survive gitu ya. Kondisi mereka berjuang survive ini kadangkala mereka lupa untuk memperbaharui diri. Sehingga itu menjadi celah kembali pasangan untuk berselingkuh selanjutnya, begitu. Sehingga ada istilah yang namanya berselingkuh, nanti pasti selingkuh lagi, itu ya karena itu. Introspeksi, tidak ada realisasi untuk sama-sama yuk kita saling membangun, gitu nggak ada. Jadi itulah yang membuat stigma sekali selingkuh, ya selingkuh lagi. Menarik. Tapi kalau dari begini, Bu, dari pasiennya Bu Ratna yang pernah ada datang kemari begitu dengan kasus perselingkuhan, tentunya cenderung mereka mempertahankan
pernikahan, atau mereka memilih ya untuk kebaikan bersama, sama-sama berpisah saja gitu. Yang menjadi menarik, pertanyaan selanjutnya mungkin adalah kenapa kok memilih gitu ya untuk bersama? Karena sebetulnya begini, perlu diingat pada saat dengan selingkuhan, mereka ketemu persekian jam, persekian menit untuk senang-senang aja, jalan-jalan, makan bersama gitu ya, ngobrol-ngobrol yang enak-enak aja gitu ya. Tetapi realitanya pada saat di rumah, mungkin kita akan tanyain, ini kotak listriknya belum diisi nih, ini anaknya belum gini dan lain sebagainya. Sebegitu complicatednya, tapi mereka tahu persis bahwa untuk menyesuaikan diri dengan orang baru itu butuh energi ekstra, sehingga biasanya mereka lebih memilih. Mereka paham benar bahwa titik ternyamannya itu tetap ada di pasangannya. Hanya saja ada hal yang miss di sana yang membuat mereka akhirnya ingin mencoba untuk menggenapi itu dari orang lain. Betul, betul. Ketika memang dirasa sudah tidak bisa diatasi, memang perlu ada penengah mungkin seperti itu. Lebih kepada berusaha untuk membuat mereka menciptakan insentif. Iya. Keputusan tetap ada di mereka begitu ya, Bu. Ketika kita ada suatu masalah rumah tangga, ketika pasangan ada masalah rumah tangga, terutama itu perselingkuhan, apakah dianjurkan untuk menceritakan hal ini sebelum mungkin ke konselor, ke pemuka agama dan sebagainya, cerita kepada orang tua masing-masing? Mereka akan cerita ke orang tua itu bebannya dua. Pertama, mereka takut kalau orang tua mereka akhirnya berpikir terlalu dalam dan kemudian sakit dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Yang kedua adalah mereka biasanya akan mendapati kondisi yang dalam tanda kutip tidak semua orang tua itu netral menilai permasalahan keluarga anaknya. Apalagi kalau saya berbicara dengan orang tua saya, tentunya orang tua saya mendengar dari sudut pandang saya, jelas dia akan mengatakan saya yang benar. Itu kenapa dalam sebuah konseling pernikahan kita akan selalu ada sesi di mana ketemu dengan salah satu pihak dulu, kemudian salah satu pihaknya lagi. Kita tidak akan langsung bertemu bertiga, karena butuh kami tahu sudut pandang masing-masing supaya yang kita lihat, yang tadi saya katakan insight itu saya coba ciptakan dengan netral begitu. Oke. Kecenderungan sekarang, Bu, antara laki-laki dan juga perempuan. Ada banyak yang bilang bahwa stigmanya di laki-laki yang berada di masyarakat kan yang suka selingkuh laki-laki ya, Bu. Kenapa kaum saya yang dituduh ya? Tidak begitu. Makanya akhir-akhir ini justru saya banyak menemukan perempuan yang berselingkuh. Dan jujur pada laki-laki jangan jadi GR, karena begitu wanita berselingkuh ini akan lebih ngeri daripada laki-laki, karena mereka selalu melibatkan perasaannya dalam perselingkuhan itu, sehingga yang terjadi adalah biasanya kalau sudah ada titik merasa ingin keluar dari perselingkuhan itu lebih sulit daripada laki-laki. Kalau laki-laki, kalau mereka sudah tahu bahwa itu keliru dan ingin keluar, lebih mudah daripada perempuan, karena sebagian besar mereka tidak memakai perasaannya dalam relasi itu, termasuk mohon maaf dalam hubungan seksual. Tapi kalau dalam tanda kutip hanya main-main, bisa dikatakan begitu, tapi tidak seutuhnya begitu. Tapi kalau perempuan biasanya emosi itu sudah terlibat, baru mereka mau untuk berhubungan seksual. Hanya saja ketika sudah dalam masa perselingkuhan yang cenderung susah untuk keluar dari masa itu adalah perempuan. Betul. Artinya tidak berani tabrak lari gitu ya. Selingkuh sini, selingkuh sana gitu, tidak, karena mereka mempertimbangkan banyak hal. Seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin jarang untuk ditanyakan begitu ya, tapi mungkin menjadi concern juga untuk masa-masa di mana zaman semakin terbuka dan seperti ini. Apakah ada, Bu, potensi ketika berselingkuhnya sesama jenis? Untuk sesama jenis, mereka pasangan setia itu lebih susah, karena umumnya pertama bisa jadi karena mereka tidak bisa membuat ikatan yang lebih dalam. Kalau sesama jenis itu kan, apalagi di Indonesia, belum dilegalkan untuk bisa berkeluarga, sehingga kan tidak ada komitmen lagi kan. Jadi pada saat relasi sesama jenis itu umumnya mereka ya berkomitmen, tapi jangkanya lebih pendek karena tidak ada ikatan hukum gitu ya. Kalau
pasangan hetero itu kan ada ikatan hukum, sehingga yang namanya surat nikah itu penting banget bagi pasangan hetero, sedangkan pada pasangan homoseksual kan tidak berlaku seperti itu. Tapi apa yang bikin trigger seseorang harus selingkuhnya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan aja deh? Umumnya itu terjadi karena kalau dalam psikologi kami tidak bisa mengatakan itu sebagai sesuatu yang aneh, karena kepada variasi seksual kita sudah tidak menamakan itu sebagai bentuk kelainan. Tetapi biasanya peran gender dalam kehidupan seorang itu mempengaruhi bagaimana seorang memilih pasangannya itu laki-laki, perempuan, atau sesama jenisnya. Nah ini rasanya kalau berbicara soal perselingkuhan hanya satu episode sepertinya kurang Bu Ratna ya. Nanti deh kalau mereka nanti minggu depan tentunya kita akan kembali lagi berbicara mengenai perselingkuhan begitu, tapi lebih ke dampaknya begitu. Apakah memang akan ada kemungkinan untuk selingkuh lagi, terus habis gitu lebih ke mungkin akibat setelahnya sih ya. Lebih ke akibat setelahnya. Tapi begini Bu Ratna, kalau misalnya ada kawan merdeka yang masih membutuhkan konselor pernikahan, membutuhkan peran Bu Ratna juga mungkin untuk menyelesaikan masalah pernikahannya, bisa kontak kemana Bu Ratna? Melalui IG di @mentari psikolog, atau mungkin bisa unduh di Play Store dengan Psikolog Surabaya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Ratna untuk waktunya hari ini. Minggu depan kita akan berbincang-bincang lagi mengenai dampaknya gitu Bu Ratna ya. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna. Dan untuk kawan merdeka, intinya adalah Anda nggak boleh lepas dulu dari informasi soal perselingkuhan ini, karena ini penting banget kawan merdeka. Jadi untuk Anda yang kepengen tahu informasi selengkapnya, besok ya, minggu depan kita bakal ngobrol lagi bersama dengan Bu Ratna, masih di Glam Talk, akan berbicara mengenai dampak dari perselingkuhan itu sendiri akan jadi seperti apa. Bersama saya Ricky Jovano, sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 9. Saya harus diselidiki, gitu ya. Kedua, rasa sakit dan tidak percaya kembali kepada pasangan. Umumnya ada dua hal tadi ya. Dia akan melanjutkan kalau antara istri dan suami itu tidak membuat perbaikan dalam rumah tangganya, maka dia merasa bahwa saya bertobat pun percuma gitu ya, karena tidak ada perbaikan, dan apa yang dia cari itu tetap dia tidak temukan dalam pernikahannya, sehingga dia akan memulainya kembali. Selamat siang kawan merdeka, berjumpa kembali di Glam Talk bersama saya Ricky Jovano. Hari ini kita akan kembali lagi berbicara mengenai perselingkuhan, tapi kali ini tentang dampak dan juga cara mengatasinya seperti apa. Masih dengan expert kita, ada Ibu Ratnasari SPSI MPSI psikolog, seorang konselor pernikahan, keluarga dan anak, sekaligus founder dari Mentari Psikolog Surabaya. Mungkin bisa di-recap sedikit Bu, kenapa orang bisa ketagihan selingkuh dan kenapa orang bisa terjebak ke perselingkuhan? Iya, jadi secara umum orang sampai terjebak berselingkuh ataupun tadi adalah ketagihan selingkuh, balik lagi karena ada sebuah permasalahan yang mendasari. Tentunya adalah bahwa ada ketidaknyamanan dalam relasi berkeluarga. Yang lebih spesifik lagi, umumnya adalah masalah komunikasi yang tidak baik antara keduanya, sehingga itu bisa berdampak pada antara ketagihan selingkuh, memang nggak nyaman di rumah dan pernah berselingkuh, kemudian kok nyaman, nggak ketahuan dilanjutin gitu ya, atau terjebak, awalnya coba-coba, lalu kemudian dilanjutkan dengan perselingkuhan yang dalam tanda kutip sebenarnya. Oke. Sudah ketagihan selingkuh, bisa tidak Bu keluar dari skup permasalahannya dia untuk ketagihan selingkuh? Bisa keluar, tapi begini, kita dalam psikologi belajar untuk membentuk sebuah perilaku baru, kita butuh kurang lebih 6 bulan didampingi yang bersangkutan untuk membentuk sebuah perilaku baru, sehingga perilaku itu menjadi habit baru dalam kehidupannya dia. Sehingga apakah bisa? Pastinya bisa, tetapi butuh kerjasama dari pasangan untuk bisa membantu pasangan yang tadi terjebak dalam perselingkuhan ini untuk keluar dari masalah. Oke, ada kasus
ada orang selingkuh, pasangannya nemuin dia selingkuh, kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah dia akan tetap selingkuh secara diam-diam atau dia akan berhenti selingkuh, Bu. Jadi anggap saja laki-laki berselingkuh, perempuannya melihat bahwa suaminya berselingkuh gitu ya. Umumnya ada dua hal tadi ya. Dia akan melanjutkan kalau antara istri dan suami itu tidak membuat perbaikan dalam rumah tangganya, maka dia merasa bahwa saya bertobat pun percuma gitu ya, karena tidak ada perbaikan dan apa yang dia cari itu tetap dia tidak temukan dalam pernikahannya, sehingga dia akan memulainya kembali. Tetapi yang menjadi jaminan bahwa dia akan selesai dengan perselingkuhannya adalah bahwa keterbukaan dari keduanya untuk saling mengoreksi diri, apa yang perlu diperbaiki dari masing-masing supaya kebutuhan satu sama lain, jadi istri dan suami kebutuhannya terapresiasi. Oke, sekarang kita bicara mengenai objeknya, Bu. Orang yang diselingkuhi. Nah, ini apakah ada dampak secara psikis pasti, tapi apakah ada dampak-dampak lain? Psikologisnya besar sekali. Besar sekali. Karena itu membuat dia merasakan, pertamanya adalah merasa dia tidak percaya diri. Kenapa ya? Ada sesuatu yang salah dengan diri saya sehingga saya harus diselingkuhi. Gitu ya. Kedua, rasa sakit dan tidak percaya kembali kepada pasangan. Kenapa kok yang dia merasa dia sudah berupaya penuh dalam pernikahannya itu masih juga timbul yang namanya perselingkuhan itu sendiri. Berarti dampak psikologisnya juga bisa terkena pun ke anak-anak ya, Bu. Meskipun orang mengatasnamakan bahwa ya saya selingkuh, tapi kasih sayang saya ke anak-anak ya masih tetap utuh. Sebetulnya adalah bagian dari defense kita gitu ya, supaya seolah-olah jangan libatkan anak-anak dalam cara kami untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi perlu diingat dalam sebuah keluarga itu satu kesatuan yang utuh. Begitu orang tuanya bermasalah, dampaknya pasti ada ke anak. Karena anak lebih banyak melakukan apa yang dia lihat dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya, seperti itu. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Misalkan nih ada salah satu orang tua dari si anak-anak ini yang berselingkuh. Yang dilakukan oleh orang tuanya yang tidak berselingkuh itu tadi harusnya seperti apa untuk menyikapi hal seperti ini untuk anak-anak itu? Pertama menggiring pasangannya untuk kembali ke role yang tepat gitu ya. Pada saat itu kemudian banyak semacam konsultasi psikologi dan kemudian ada konseling keluarga yang perlu dilakukan untuk memperbaiki relasi semuanya. Jadi tidak hanya ayah ibunya saja, tapi nantinya anak-anaknya pun akan digarap dalam sebuah konseling keluarga. Oke. Tapi begini, Bu. Ketika seseorang selingkuh, seperti yang Bu Ratna bilang minggu lalu mengenai kebiasaan selingkuh, awal mula perselingkuhan seperti apa, terkadang ada yang dinamakan selingkuh emosional, hanya melibatkan perasaan, tidak melibatkan fisik. Kadang ada orang yang sudah selingkuh emosional tapi tidak mau dituduh selingkuh. Enggak, aku enggak selingkuh, aku hanya mikro-mikro aja gitu. Nah, sebenarnya untuk mengoreksi diri sendiri perlu pertanyaan yang seperti apa yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri untuk mengoreksi bahwa kita ini sebenarnya selingkuh loh. Itu seperti apa harusnya? Kita harus bertanya seberapa kita kenal dengan diri kita, apa yang kita butuhkan dalam relasi kita dengan pasangan. Kemudian lanjutannya adalah apa sih yang membuat kita dulu memilih dia menjadi pasangan kita. Karena itu penting artinya untuk mengembalikan kembali sisi harmonisasi yang dulu itu pernah terjalin dan ada. Jadi mengores kembali apa yang kita cari dari dia, seberapa dia memiliki sisi positif yang itu kemudian harapannya pertanyaan-pertanyaan itu menggiring kita untuk berada dalam kondisi yang tetap pada role-nya. Sudah memulai ada niatan selingkuh secara emosional, perlu nggak sih Bu sebenarnya mengulang masa-masa indah ke tempat-tempat yang bersejarah dengan mereka, atau mungkin makan makanan yang favorit yang biasanya dilakukan bersama, apakah memang seperti itu? Iya, jadi kalau dari saya lebih menilai bahwa jangan menunggu bahwa ada keinginan untuk berselingkuh secara emosi, baru kita melakukan itu. Tapi pakailah itu sebagai bentuk rutinitas bersama, karena dalam namanya pernikahan sedikit banyak itu
kehangatan yang dulu tercipta itu kadang-kadang lupa dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ada kebiasaan anak harus mesti kegiatan lain gitu ya, sehingga lebih baik kalau kita mengarahkan dengan kita punya minimal seminggu sekali untuk kita bisa menciptakan pacaran kembali. Oke, pacaran kembali. Tapi susah kalau sudah punya anak, misalnya anaknya lebih dari 2, dua aja udah kurang muatan mungkin ya. Sekarang banyak Gojek, jadi kalau mau ngingat memori kita dulu makan makanan tertentu, tinggal anaknya tidur siang, kita bisa Gojek untuk bawain kita makan dan gitu ya. Mau jadi promosi Gojek nih. Seringkali orang mungkin memandang profesinya Bu Ratna ini sebagai ya bisa dibilang wasit, bisa dibilang dokternya pernikahan, apapun itu, intinya orang kesini pasti sudah dalam keadaan yang mungkin ketika butuh bantuan udah adanya misalkan complicated banget gitu Bu. Apakah konselor itu bisa menyelamatkan pernikahan? Jadi tugasnya kami berupaya untuk bisa sekali lagi menciptakan insight baru bagi mereka dan mengedukasi mereka. Tapi keputusan tetap berada di tangan mereka. Seperti minggu lalu saya katakan, bahwa keputusan apakah akan bersama atau berpisah tetap di tangan mereka. Tapi bukan wasit juga loh, artinya bahwa saya berusaha untuk mengarahkan untuk mereka membuat dealing bersama. Tapi kalau istilah wasit itu kan kesannya kayak saya tuh bawa ini salah, ini benar. Tapi lebih ke mengarahkan, memberikan insight baru yang mungkin belum pernah terpikirkan, dengan harapan sih pastinya kan menyelamatkan pernikahan ya Bu ya. Tapi kan kembali lagi kan keputusan ada di tangan mereka. Nah mungkin Bu Ratna juga punya pesan untuk kawan merdeka mungkin di luar sana yang mungkin sekarang sedang menghadapi masa-masa perselingkuhan, ingin keluar tapi nggak bisa, kesulitan. Harus seperti apa Bu Ratna? Jadi kawan-kawan merdeka, ingatlah bahwa bagaimanapun sebuah perselingkuhan itu tetap sesuatu yang salah. Jadi jangan melihat bahwa segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga itu sebagai sesuatu yang sangat besar, kemudian melumpuhkan segala hal yang sudah kita miliki bersama dengan pasangan. Tapi upayakan bahwa setiap masalah sekecil apapun jadikan itu sebagai peluang untuk pengembangan. Bahwa kita semakin lebih mengenal pasangan dengan harapan-harapan mereka. Dengan demikian permasalahan bukan memisahkan, tetapi semakin mengikat pasangan untuk terus bersama. Harapannya seperti itu sih kawan merdeka ya. Sesimpel ketika pernikahan dilakukan, komitmennya adalah untuk berbahagia bersama, sehidup semati sampai mau memisahkan. Kalaupun memang ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan, ya silahkan dikonsultasikan. Salah satunya lewat Bu Ratna, begitu langsung ke Klinik Erta Mentari. Bisa kemana Bu? Iya, jadi bisa follow di Instagram kami, Erta Mentari Psikolog, atau bisa download di aplikasi atau unduh di aplikasi Play Store kami dengan mengetik Psikolog Surabaya. Untuk Anda yang mau konsultasi, langsung saja ke Bu Ratna, karena kalau dari tadi saya ngobrol sama Bu Ratna, di luar kamera pun juga saya tadi ngobrol banyak ya Bu, ternyata top. Sekali lagi terima kasih Bu Ratna untuk waktunya hari ini. Semoga dengan adanya wawasan yang semakin bertambah tentang perselingkuhan ini, saya sih berharapnya kawan merdeka yang nonton hari ini itu terbebas lah dari yang namanya isu perselingkuhan dan sebagainya. Kalaupun ada niat, udah diurungin aja, ya, dikubur dalam aja. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna. Dan kawan merdeka, jangan lupa untuk terus saksikan Bentok karena akan ada banyak sekali obrolan di sini. Yang pasti untuk Anda jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Merdeka FM supaya tidak ketinggalan obrolan penting seputar Glam Talk. Saya Ricky Jovano, sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM.